Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Wuri Mainarsi dari Sekolah Khusus Negeri 01 Kabupaten Tangerang, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai konsep pendidikan menurut pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid atau anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian, pembelajaran haruslah berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong murid untuk senantiasa terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun, sedangkan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit berkualitas baik, namun bila tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat anak, yaitu kodrat keadaan yang meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka kita melihat dari konteks lokal sosial budaya murid. Kemudian, dalam menerapkan pembelajaran bermakna, haruslah berdasarkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu merupakan pengembangan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan budaya untuk manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Sedangkan konsentris, yaitu bersikap terbuka namun tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Dalam proses pendidikan pun, kita harus menerapkan sistem Among atau trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Sistem Among ini merupakan suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo atau di depan memberi teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing Madyo Mangunkarso, di tengah membangun kehendak atau motivasi. Guru diharapkan mampu memberikan semangat, bersuakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Kemudian Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Berikut merupakan contoh implementasi di sekolah dalam kegiatan pembelajaran, bimbingan dan ekstrakurikuler, serta kegiatan pembiasaan. Dalam kegiatan pembelajaran haruslah bervariatif.
Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi dan potensi alam sekitar berdasarkan karakteristik murid serta mengaitkan dengan kehidupan nyata. Selain belajar di dalam dan di luar kelas, juga ada kegiatan literasi di pojok baca, serta salah satu contohnya ada kegiatan keterampilan memasak. Untuk kegiatan bimbingan dan ekstrakurikuler ini, menuntun murid sesuai dengan bakat, potensi, dan kebutuhan yang dimiliki murid. Untuk di sekolah kami, kegiatan ekskul lebih kepada kegiatan pramuka. Kemudian untuk kegiatan mulok, yaitu pencak silat, di mana menyesuaikan dengan sosial atau kultur budaya Banten. Selanjutnya, untuk kegiatan bimbingan ada kegiatan membatik. Untuk kegiatan pembiasaan, pendidik menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik pada murid dengan harapan mendapat keteladanan, tuntunan pengajaran, serta pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik. Sebagai contoh adalah untuk membersihkan sekolah secara bersama-sama dan juga pembiasaan sholat duha. Dalam menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada murid ini, tentu ada berbagai tantangan. Di antaranya, kurangnya minat belajar anak sehingga sulit melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman. Kemudian, adanya tuntutan orang tua serta pemahaman sebagian guru yang lebih menekankan hanya pada aspek kognitif tanpa melihat bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Selanjutnya, kurang terbukanya pendidik terhadap perkembangan zaman, khususnya teknologi, sehingga tidak ada keselarasan dengan kodrat zaman anak. Kemudian, penanaman budi pekerti hanya dipahami di sekolah, tanpa ada ruang bagi anak di keluarga untuk mendapatkan keteladanan serta tuntunan pengajaran dari orang tua di rumah. Adapun solusi untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain melatih atau menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan dan memahami karakter anak serta bermain sambil belajar sebagai pemenuhan kodrat anak. Kemudian melakukan sosialisasi dengan orang tua, guru, serta stakeholder terkait pelaksanaan program sekolah. Pendidik juga harus senantiasa mengembangkan diri sebagai pemaknaan pembelajar sepanjang hayat, di antaranya melalui kegiatan diklat, workshop, webinar, dan sebagainya. Sosialisasi dengan orang tua pun juga harus dilaksanakan berikut guru dan stakeholder terkait pemahaman dan penanaman budi pekerti yang baik. Adapun refleksi dari kegiatan ini yaitu mengenai perubahan. Sudah tentu pola pikir saya berubah terkait pemaknaan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah sebagai tuntunan. Kemudian penanaman budi pekerti dapat dengan meneladani semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Untuk langkah konkretnya, penerapan pembelajaran yang berorientasi pada murid dengan memberikan layanan pendidikan secara menyeluruh dan mendidik sesuai dengan kodrat anak. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Ayo kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.